pagi semuanya, kembali lagi kita dalam Bincang Semalan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi, dalam kesempatan kali ini, tim Bincang Semalan sudah menghadirkan Kepala SMA Negeri 9 Semarang, Bapak Dr. Andes Agus Budi Purwaka. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah, baik-baik Pak. Alhamdulillah, masih bergairah ya Pak ya? Masih semangat, sehat, kuat, bergairah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing dengan Pak Agus seputar sekolah dan pengalaman dari Pak Agus. Iya. Ditambah lagi tahun ini Pak Agus akan menjalani masa purna tugas. Tinggal penalti Mbak. Oh iya, Iya. betul sekali ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan goal. Iya, alhamdulillah semoga goal ya Pak nanti Iya. ya. Jadi pasti nanti akan banyak hal positif yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau. Dan tentunya kita akan mengulik apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Agus untuk mengisi masa pensiun nanti. Iya. Baik, mari langsung kita tanyakan saja kepada Pak Agus. Baik Pak, untuk menjadi guru pertama kali itu tahun berapa Pak? Dan di mana sekolah pertama kali Bapak mengajar? Saya pertama kali jadi guru itu sebelum lulus di sebuah SMP di daerah Klaten, Karanganyar Klaten, di SMP. Itu baru 1 tahun, terus kemudian saya tahun 87 pindah ke Demak di SMA Abdi Negara Grogol namanya, Bijaran. Ya. Selama 8 tahun ngajar di sana, terus kemudian pertama kali diangkat sebagai ASN tahun 95 di SMA Negeri 1 Meranggen. Ya. SMA Negeri 1 Meranggen Iya. gitu ya Pak. Malah pertama kalinya bukan sebagai guru SMA tapi sebagai guru SMP. Pernah jadi guru SMP. Ya. Oke, begitu. Baik, untuk awal-awal mengajar sendiri ada pengalaman yang unik atau menarik nggak Pak? Ketika pindah ke Demak itu saya ngajar di 3 tempat. Langsung 3 tempat. SMA Abdi Negara, STM Pertanian di Dempet, terus kemudian tahun 92 itu sudah ngajar di SMA di Ponorogo. Justru banyak pengalaman, banyak hal yang dapat kita dapatkan ketika ngajar di SMA di Ponorogo. Karena sekolahnya swasta, terus murid-muridnya itu tuh rada nakal-nakal gitu. Sehingga bisa menjadi guru betul itu karena di SMA di Ponorogo. Kalau di negeri itu ya muridnya wis anteng-anteng, wis manut-manut gitu loh. Tapi ketika di SMA di Ponorogo itu muridnya rada beling-beling, rada nakal-nakal lah begitu. Oh begitu ya Pak ya. Seru sekali sepertinya ya Pak ngajar di SMA di Ponorogo itu Iya. tadi ya Pak ya. Iya, luar biasa itu. Kalau untuk menjadi kepala sekolah sendiri itu mulai tahun berapa dan di sekolah mana pertama kali Bapak bertugas? Tahun 2013 saya diberi SK untuk menjadi kepala SMA Negeri 1 Karangtengah. Tahun 2013 pas munculnya kurikulum 2013 pertama kali. Ya. Kemudian dari sekolah tempat pertama kali Bapak bertugas sampai sekarang ini sudah berapa sekolah tempat Bapak menjadi kepala sekolah? SMA Karangtengah, kemudian SMA 1 Demak, kemudian SMA 9, pernah juga ke SMA Negeri 4 Semarang, hanya beberapa bulan begitu. Oh begitu, berarti Ya. sekitar 4 sekolah ya Pak ya? 4 sekolah, ya. Baik Pak, saya mau tanya tentang pendapat Bapak, ada tidak perbedaan antara siswa di tahun 90-an, 80-an dengan siswa-siswa sekarang Pak? Ya tentu sangat jauh berbeda. Dulu eranya ketika saya menjadi kesiswaan begitu. Saya termasuk barangkali guru yang paling galak, tapi tidak pernah dibenci gitu. Iya. Galak tapi tidak pernah dibenci karena saya orang lapangan, biasa pramuka, biasa kegiatan apapun kegiatan di sekolah saya selalu mengikuti gitu. Selalu tak ikuti. Sehingga meskipun galaknya seperti apa saya, tapi anak-anak selalu dekat dengan saya. Galak tapi mempan gitu loh. Bahkan sekarang itu banyak anak-anak yang jadi polisi, jadi tentara itu karena mengibaratkan juga karena kegalakan saya gitu. Iya.
Jadi walaupun galak, tapi siswa itu lebih jatuhnya ke hormat gitu ya Pak ya, ke Iya, Bapak ya. sadar bahwa sekarang itu ternyata kegalaan dulu itu diperlukan. Tapi kalau eranya sekarang nggak boleh melanggar HAM gitu. Iya. Saya dulu kalau anak kurang diurut jewer begitu akhirnya ya hormat, nggak pernah dia kepengen balas, sekarang itu nggak pernah. Kalau nih jadi polisi, jadi tentara sekarang itu malah hormat gitu ketika ketemu dengan saya. Gitu. Iya. Kalau yang sekarang ini bagaimana Pak menurut Bapak? Ya Siswa-siswa sekarang ini? itu tuh sedikit dilarang sehingga guru itu tidak punya apa ya namanya, tidak punya kekuatan untuk memaksa anak untuk mentaati aturan begitu. Apa serba nanti ada pelanggaran HAM apa sedikit nanti dikira apa ya itulah pelanggaran HAM namanya. Oh, jadi lebih Tidak boleh ada kekerasan. ya, lebih membuat guru itu ruang geraknya terbatas gitu ya Pak untuk membuat siswa menaati peraturan gitu Tapi ya. entah aturan sekarang kok begitu gitu ya. Ya. Baik, Ada baik sekarang Pak. gitu. Kalau selama Bapak menjadi kepala sekolah, ada tidak Pak hal yang membuat Bapak terkesan di salah satu sekolah yang tempat Bapak bekerja? Ketika saya jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu ketika nanti keluar dari sekolah itu rasanya apa ya, baca Jawa itu gregel gitu loh. Ketika di sekolah yang ditinggalkan itu guru-guru itu kok ada perasaan gondeli begitu loh. Itu rasa haru, rasa terenyuhnya itu baru muncul di situ. Tapi ketika saya keluar dari sekolah tertentu kok kemudian gurunya hanya diam saja, tidak ada yang nangis misalnya, itu rasanya kok aku kok kayak orang dianggap apa-apa gitu loh. Tapi sebenarnya sejauh ini Bapak ketika pindah sekolah, guru-gurunya itu seperti bahasa Jawa yang gondeli gitu ya Pak ya. Gregel gondeli. Karena mungkin merasa saling memiliki antara guru dengan kepala sekolah dan Ya kita hubungannya baik. menganggapnya sebagai teman, Iya. teman curhat, Iya. teman diskusi, terus kemudian bahasanya ngewongke kalau jadi pimpinan nanti ya kebapaan lah gitu loh, kebapaan gitu, jiwa kebapaan. Orang kemudian apa kurang gini kurang dimarahin, enggak. Insya Allah tidak. Iya, itu karena sikap Bapak yang seperti itu, jadi guru-gurunya merasa ketika Bapak meninggalkan sekolah, mereka jadi sedih gitu ya Pak Iya, ya. gregel gitu bahasa Gregel saya. gitu Iya, bahasa iya. Jawanya gitu ya Pak. Merasa kehilangan. Merasa kehilangan Iya, bahasa iya. Indonesianya. Baik. Baik Pak, kita flashback sedikit. Saya mau mengulik bagaimana sosok Agus Budi Purwaka ketika SMA itu nakal atau baik atau seperti apa Pak? Justru ketika saya SMP, SMA itu termasuk pemalu. Oh, malu malah. Malu. Bahkan mungkin memalukan di sini anteng gitu loh. Iya. Anteng gitu. Anteng karena takut apa-apa gitu. Tapi setelah lulus dari SMA itu saya baru merasa bahwa aku kok jadi orang punya kebebasan tertentu gitu loh. Punya apa namanya? Punya free, artinya dengan orang tidak takut, bergaul tidak minder gitu loh. Tapi ketika SMA, ketika SMP itu saya betul orang lain yang sangat minder gitu loh. Minder dan pemalu gitu ya Pemalu, Pak iya. ya. Kemudian ketika kuliah baru memutuskan sebagai guru gitu Pak. Ya ketika sudah kuliah itu sudah punya apa namanya Bayangan. bombong lah, Oh, bombong bahasa saya bombong gitu. Bahwa saya itu sejajar dengan yang lain, saya itu harus begini itu ketika jadi mahasiswa baru ngerti. Bahkan bergaul dengan namanya perempuan itu saya masih takut gitu ya. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini masih ada sedikit lagi pertanyaan-pertanyaan saya untuk Bapak. Nggih, Yang silakan. mau saya tanyakan terkait dengan purna tugas Bapak tahun ini. Iya. Setelah itu kan Bapak pensiun ya Pak, sudah banyak waktu di rumah dan di keluarga, untuk keluarga seperti itu. Kira-kira selain kegiatan yang ada di rumah dan di masyarakat, apa kegiatan yang akan Bapak lakukan? Saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri saya mau jadi apa begitu. Artinya setelah masa purna nanti apakah saya nganggur di rumah, apakah kemudian saya menyendiri atau saya nyepi atau bagaimana. Tapi sebenarnya saya mengatakan diri saya itu orang pekerja. Iya, kalau disuruh diam itu tidak bisa. Maka saya belum ada 1 tahun di sini, saya sudah punya organisasi yang begitu banyak di Semarang ini. Ya, ada P2 RPTI itu ngurusi pabrik rokok dan petani tembakau. Bahkan saya dimasukkan di dalam pengurus nasional. Terus kemudian ada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, itu di Provinsi Jawa Tengah.
Terus kemudian ada lagi ini Ghana, Enggak. Gerakan Nasional Anti Narkotika. Ya. Saya juga menjadi pengurus Jawa Tengah gitu. Terus yang ini aktif juga ini saya di Permadani. Permadani itu apa, Pak? Pranoto Coro itu loh yang itu mencetak Pranoto Coro itu. Nah, ini saya sudah menjadi pengurusnya di situ. Itu baru belum ada 1 tahun saya pindah ke Semarang, udah gitu. Dan ini saya masih dikejar-kejar di Demak, itu masih banyak organisasi yang kadang-kadang masih memanggil saya ikut rapat, memanggil saya untuk ikut kegiatan begitu. Ya di Bapopsi, ya di Pramuka, ya di banyak organisasi di Demak itu yang masih eksis. Tidak saya hapus di HP saya, kelompok-kelompok apa namanya WA itu enggak saya hapus. Teman-teman ya udah usah keluar, itu untuk persaudaraan gitu. Gitu. Jadi sudah tak persiapkan, bahkan mungkin saya sudah diajak kerjasama dengan seorang pengusaha untuk distribusi minyak goreng. Iya. Distribusi minyak goreng. Iya. Oke. Saya sudah menanam model di sana di Kudus, tempat pengepakan minyak goreng, terus kemudian nanti kita tinggal mengedarkan gitu. Dan insya Allah saya tidak nganggur di rumah. Ketika nganggur di rumah saya itu bingung malah. Aku kenapa bingung gitu. Ketika hanya diam, tapi ketika diberi pekerjaan insya Allah saya itu dari pagi sampai sore itu, bahkan sampai malam, insya Allah saya siap gitu. Ya. Baik, intinya tetap produktif ya Pak ya, Produktif, meskipun ya. nanti sudah pensiun. Ternyata banyak sekali organisasi. Semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga masih bisa menjalankan rancangan-rancangan pengabdian kepada masyarakat yang begitu banyak itu yang harus memerlukan pemikiran, tenaga, bahkan mungkin biaya. Nah, tapi kalau semuanya tidak didukung itu ya enggak bisa begitu. Baik. Dan ada orang yang sudah akan memberikan bahasanya modal atau apa untuk melaksanakan kegiatan ya bisa banyak produktif gitu. Ya. Baik Pak, semoga Pak Agus tetap sehat selalu supaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan menjalankan bisnis barunya sepertinya nanti ya Pak ya. Baik, untuk yang terakhir ini Pak, adakah pesan untuk guru-guru SMA 9 Semarang pada khususnya dan guru-guru pada umumnya, guru-guru lain pada umumnya Pak? Saya pesan bagi generasi di bawah saya, sebenarnya saya tinggalkan, saya berharap jadi guru itu bukan guru yang aktif, tetapi guru yang kreatif. Artinya ketika sekarang modelnya itu guru penggerak ya ikutlah jadi guru penggerak. Ketika ada organisasi ya ikut. Karena bagi saya orang memimpin sebuah lembaga itu kalau sudah punya latar belakang organisasi, ia akan lebih sukses dibandingkan dengan orang yang tidak pernah ikut berorganisasi gitu. Dan ketika jadi pimpinan, itu bahasa saya nakal sidik itu tidak jadi persoalan, tapi sidik gitu. Jadi nakal jangan terlalu banyak, tapi kena kartu merah gitu. Tapi nakal sidik itu menjadi sebuah kreativitas hasil kepemimpinan gitu. Kebapaan, keibuan itu yang harus kita lakukan. Demikian, Pak. Baik. Kalau untuk pembuat kebijakan tentang pendidikan, kira-kira ada pesan juga nggak Pak? Ya bagaimanapun namanya aturan itu bagi orang yang kreatif itu membelenggu. Misalnya aturan sekarang itu hanya mau piknik ke Bali saja anak-anak tidak boleh itu, padahal presiden sudah mengisyaratkan boleh, gubernur sudah membolehkan, tetapi aturan dinas provinsi belum mengizinkan. Padahal anak-anak sudah bahasanya itu pandemi sudah selesai, terus kemudian PPKM sudah dihapus, terus kemudian SMP, SD sudah boleh, mengapa SMA tidak boleh begitu. Ini yang mestinya guru harus punya kreativitas bagaimana caranya agar kegiatan itu bisa berjalan gitu. Baik Pak, kalau untuk siswa-siswa sekarang ini Pak, ada pesannya tidak Pak? Ya, anak itu sebenarnya tergantung pada gurunya. Mau dibuat A, apa B, apa C, apa D, apa E itu sebenarnya tergantung pada gurunya. Kalau gurunya itu pendekatannya bagus, seolah-olah seperti teman, tetapi harus dibatasi begitu. Dalam hal tertentu harus terbatas. Itu anak-anak akan selalu mengidolakan nama pada gurunya. Jadi persoalan-persoalan anak itu kadang-kadang
guru itu tempat curhat karena mungkin di rumah tidak punya orang tua yang atau sibuk atau mungkin tidak terlalu akrab, tapi gurunya harus mengadakan pendidikan bagaimana caranya agar anak itu akrab. Kalau kita itu sudah akrab, sudah baik, ibaratnya anak itu kita jewer pun juga tidak akan marah. Itu jeweran yang bagus, itu cambukan yang bagus, itu ingatan yang bagus begitu. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya untuk berbagi dan pesan-pesannya. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi kami para guru, kemudian siswa dan para pembuat kebijakan tentang pendidikan. Terima kasih juga Pak Agus sudah berbagi pengalaman yang ternyata seru sekali. Sejak pertama kali Pak Agus menjadi guru, kemudian menjadi kepala sekolah, dan sekarang sudah hampir pernah tugas begitu ya Pak ya. Berbagai macam organisasi. Dan mengikuti berbagai macam organisasi. Saya itu jadi guru, jadi asesor ya pernah. Kemudian jadi dosen ya pernah. Wah, di mana Pak dosennya? Dosen di UT dan Unwahas. Sebelum kepala sekolah itu ketika sedikit-sedikit bolos untuk nyamperi mahasiswa itu karena masih jalan. Hari Sabtu Minggu itu masih baru untuk ngajar. Tapi sekarang sudah tidak diizinkan oleh teman tidur. Karena kegiatannya yang terlalu banyak hari sepertinya Minggu itu ya, ada Pak. untuk keluarga, tapi ternyata ditinggalkan untuk ngajar, nggak boleh. Baik Pak, semoga Pak Agus sehat dan bahagia selalu supaya nanti bisa menyelesaikan kewajibannya sebagai kepala sekolah dan nantinya bisa pensiun dengan hati yang tenang gitu ya Pak ya. Salam sehat, semangat, kuat, terus bergairah untuk menjalani hidup. Iya, kayak ini slogannya Pak Agus, selalu bergairah gitu ya Pak ya. Demikian tadi perbincangan kita dengan Kepala SMA Negeri 9 Semarang, Bapak Dr. Andes Agus Budi Purwaka MPD. Banyak sekali ya hal positif yang bisa kita ambil dari perbincangan tadi. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel SMA Negeri 9 Semarang. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Salam Jawara.